Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang beberapa soal pengayaan terkait kemampuan kebahasaan di dalam bahasa Arab. Kita mulai dari soal pertama. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Soal pertama. Haitsu auhallahu ilaihi an yasna'aha. Istakhrij al-fi'l al-madhi fi hadhil jumlah. Nah, di sini diminta untuk mengeluarkan mana yang termasuk ke fi'il madhi dari kalimat yang ada sebelumnya. Haitsu auha Allah ilaihi an yasna'aha. Nah, jawabannya adalah auha. Kenapa? Karena auha ini adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il madhi mabni alal fathi al-muqaddarah alal alif. Kemudian soal kedua, kam isman fil jumlah ataliyah. Kita mau mencari ada berapa isim di kalimat selanjutnya yang akan muncul. Yujrillahu ta'ala al-mu'jizati ala aidi anbiya'ihi. Kita cari isim. Ingat isim itu bisa kemasukan alif lam, bisa kemasukan tanwin, tapi tidak bisa bersamaan. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersamaan dalam satu kata. Kemudian bisa berharokat kasroh, kemudian bisa kemasukan idofah yaitu sebagai mudhofun ilaih. Oke, pertama yujri itu fi'il ya. Fi'il mudhari, Allah isim 1. Ta'ala ini fi'il madhi. Al-mu'jizati isim 2. Ala itu haraf. Aidi isim. Anbiya'ihi. Anbiya ini ada 2. Dia mudhof wa mudhofun ilaih. Berarti 4 sama 5. Berarti jawabannya adalah 5. Kemudian ikhtar al-ism. Pilihlah yang mana di antara pilihan ini yang termasuk ism. Rojulun akala fi yadhab. Kita lihat ada tanwin nih di sini. Jelas banget nih ada tanwin. Berarti dia termasuk isim. Kata tolibun adalah isim karena ada tanda isim yaitu alif padanya. Benar nggak nih? Dia termasuk isim karena ada alif. Jawaban adalah salah. Karena dia termasuk isim karena ada tanwin, tolibun, seorang siswa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan muzakkar dalam bahasa Arab adalah laki-laki, sedangkan yang dimaksud dengan mu'annas dalam bahasa Arab juga laki-laki. Pernyataan ini benar atau salah? Tentu salah, karena mu'annas adalah perempuan, sedangkan muzakkar adalah laki-laki. Soal selanjutnya, di sini ada beberapa kata, ada Musa, ada Hamzah, ada Madrasah, ada Tolibun, ada Baitun, ada Zainab, ada Mirwahatun. Kita mau nentuin dia muzakkar sama muannasnya. Pertama Musa, muzakkar. Hamzah muzakkar. Kok muzakkar sih padahal ada ta marbutoh? Kita tahu karena dia nama orang. Hamzah. Berarti dia muzakkar. Muzakkar, madrasatun ada ta marbutohnya muannas, tolibun gak ada, berarti muzakkar. Baitun muzakkar Zainab. Nah, Zainab enggak ada ta marbutoh, tapi Zainab itu nama perempuan, berarti muannas. Mirwahatun muannas. Jawabannya adalah yang pertama. Muzakkar, muannas, muzakkar, muannas, muannas. Ini harus fokus dan teliti. Kemudian wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Nah, ada berapa nih? Kita lihat fiil ada berapa? 1 yasna'u, marro 2 sama sakhiru. Yasna'u itu fiil mudhari, marro itu fiil madhi, sakhiru fiil madhi. 3 fiil. Oh, ini ya berarti antara yang A sama yang C. Kemudian isim. Al-fulka 1. Kemudian kula 2, ma itu isim mausul ya. 3, ala bukan haraf, hi ini isim domir 4, malaun 5, kaum 6, hi 7, ini hu 8 isim. Oh, berarti udah tahu nih ini. Hurufnya ada 5, benar nggak? Wa, harfu ataf dia 1, 2, kemudian ala 3, min 4, min yang ke terakhir 5. 5 huruf, jadi 3 fiil, 8 isim, dan 5 huruf. Selanjutnya, Muhammad tolibun, Muhammad wa Yusuf. Nah, ini kita bicara tentang musanna, yaitu kata yang menunjukkan 2 dalam bahasa Arab. Berarti ditambah alif dan nun di akhirnya ani. Muhammad tolibun, Muhammad wa Yusuf tolibani. Oke, yang pertama. Kata aklamun adalah isim karena terdapat tanwin.
Kalian perempuan, kita bicara dengan domir. Mana nih? Antum, hunna, hiya, antuna. Kalian, antunna. Dia perempuan, hiya, anti, anta, huwa. Hiya. Saya, ana, huwa, anta, nahnu. Ana. Zainab mudarrisah. Hunna berarti banyakan ya. Mudarrisatun dia termasuk dengan jama muannas salim yaitu ditambah alif dan ta tanis di akhirnya. Hadza qalamun tilka ini maksudnya apa? Hadza qalamun muzakkar, satu mufrad. Hadza qalamun. Nah, ada sebuah kaidah yang sering saya sebut nih. Kullu jam'in li ghairi akil muannas. Bahwasanya semua jamak kalau dia tidak berakal berarti selain manusia, dia bentuknya adalah muannas. Berarti tilka kita cari jamak dari kolamnya. Aklamun, pulpen. Fi'il mudhari merupakan kata kerja yang menunjukkan makna titik-titik berlangsungnya suatu pekerjaan. Sedang, sudah, akan, dan saya benar. Nah, fi'il mudhari itu dia sedang dilakukan dan akan dilakukan. Emang bisa ya akan dilakukan? Memang ada beberapa nanti huruf tambahan di depannya. Tapi kalau fi'il mudhari itu memang menunjukkannya sedang atau akan dan akan. Wakila innahu kana ya'mulu min ibnihi an yuraji'a nafsahu fayaltahiku bil mu'minina fis safinati wa yatruku al kafirin. Ada berapa fi'il mudhari nih atau fi'il madi? Terdapat 4 fi'il mudhari. Kita lihat ya. Fi'il mudhari ya'mulu 1, yuraji 2, yaltahiku 3, yatruku 4. Fi'il madi 3. Karena kila oh salah, berarti sudah betul. Yang pertama ya, terdapat 4 fi'il mudhari'. Ila annahu rafadu al-istijabata lidai abihi bil indimam ilaihi wal taja'a ilal ma'zal alladhi zunna annahu sayahmihi minat tufan ba'idan an ahlil imani mu'taqidan annahu sayanju. Terdapat 6 harfu jar. Ya. Kita lihat harfu jar ya. Ada berapa nih harfu jarnya? Bi ya 1, ila 2, ila lagi 3, mina 4, an 5 harfu jar, benar gak? Kita cek lagi ya. Ila annahu rafadu li, oh ya 6 ya, kurang 1 nih. Li 1, bi 2, ilaihi 3, ila lagi 4, min 5, dan an 6. 6 harfu jar. Ba'da an qabalahu qaumuhu al-wathaniyin bisaddi an sabilillahi ta'ala. Nah, kita lihat oke, di situ maksudnya ada qaumuhu ya nih. Oh, dia nggak kelihatan. Oke, ini maksudnya itu di sini qaumuhu dan al-wathaniyin. Qaumuhu ini sebagai fa'il, al-wathaniyin ini sebagai maf'ul bih. Lanjut, di antara huruf-huruf yang pasti mengawali fi'il mudhari itu adalah ta, ka, ma, la. Yang mana nih? Yang ta. Karena kita sebutnya huruf al-mudhari'ah, huruf-huruf ciri khusus yang ada di fi'il mudhari, yaitu anita, alif, nun, ya sama ta. Jadi di antara 4 ini ta. Dia laki-laki telah sudah berarti fi'il madi ya. Huwanya ada 2 berarti antara 2 ini. Di sini akala ya'kulu. Akala ini fi'il madi, ya'kulu fi'il mudhari. Berarti kita pilih yang pertama. Selanjutnya jalasna bima'na, jalasna itu artinya, nah kita harus hafal nih pola 14 pola perubahan fi'il madi. Di sini jalasna itu dari kata jalasa duduk. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna. Hunna, berarti mereka perempuan sudah duduk. Lanjutannya, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Berarti yang betul adalah yang pertama. Mereka perempuan sudah duduk. Idhab, ini fi'il amar. Berarti kamu laki-laki pergilah. Kamu sedang pergi, salah. Karena ini fi'il mudhari. Pergilah kalian semua. Berarti antum, idhabu. Nah salah. Saya akan pergi. Adhab. Adhabu. Di sini kan lihat nih sukun nih. Jadi nggak mungkin dia kalau tidak ada awalan sebelumnya, tidak mungkin dia termasuk fi'il mudhari. Idhab. Jadi kamu laki-laki pergilah. Termasuk ke fi'il amar. Mabni ala sukun.
Aina maf'ul bih. Kita cari maf'ul bih mana nih? Maf'ul bih. Fa'arodaha al-khabithu fir'aun misar. Yang betul adalah fa ini ataf dari kalimat kata sambung dari kalimat sebelumnya. Arodanya fi'il, haknya itu maf'ulun bih, objeknya. Dia menginginkannya. Al-khabith fa'il, fa'ilnya itu di belakangin. Kenapa? Ada maf'ul di depan, berarti untuk penekanan. Fir'aun nih dia tuh penekanan kalau al-khabith itu yaitu Fir'aun. Fir'aun siapa? Fir'aun adalah raja yang ada di Mesir. Jadi satu nih al-khabithu Fir'aun Misr. Itu adalah fa'il. Haknya di sini adalah maf'ul. Next. Fada'at Allah Ta'ala bi an yasrifa kaidahu wa zulmahu anha ma'i'robu yasrif. Yasrifa ini ya. Berarti ini yasrifa apa nih domirnya? Oh, enggak ini. Nah, fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatun nashibihi fathatun zohiratun ala akhirih. Fi'il mudhari itu kalau ada an di depannya, jadi dia enggak marfu lagi, harokatnya tidak lagi domah, tapi harokatnya harus fathah. Nah, ini soal kayak soal berantai ya. Teksnya satu. Wasola Ibrahim alaihissalam ila Makkah al-Mukarramah. Kayak kita langsung soalnya aja. Kam ismal mausul fi hadhil faqrah. Kamu cari isim mausul di sini. Kita lihat ada berapa nih? Oh, ada 4. Ada 4 isim mausul. Oke. Wasola Ibrahim alaihissalam ila Makkah al-Mukarramah wa kana sohra qabilah lama afiha wala syajar wala basar fataroka Ibrahim alaihissalam wa zaujatu Hajar wa ibnahu Ismail alaihissalam summa madha faqalat lahu ya Ibrahim ila aina tadhab wa tatrukuna fi hadha al-wadi alladhi satu la ansa fihi wala syai' falam yujibha fa'adat alaihi su'al falam yaltafit ilaiha summa adat su'ala miroron walakinnahu lam yaltafit ilaiha faqalat Allahu amaruka bihadza faqala na'am faqalat idzan la yudiuna summa raja'at wa dhahaba Ibrahim litukmila da'watahu bi amrillahi ta'ala fatawajjaha lillahi ta'ala bid-du'a qala Allah ta'ala Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada satu ya. Oh, ada satu cuman ada di kita betulin dulu. Cuman yang pertama ya. Yang mana tadi ya? Nih. Hadzal wadi alladzi isim mausul yang la ansafihi wala syai'. Oke, next. Istakhrij al-idofah minal faqro asabiqoh. Idofahnya di mana? Oke, langsung aja. Ini benar gak? Kita kalau balik ke sini agak banyak nih. Kita make sure di 4 opsi ini. Zaujatuhu maka al-mukarramah bid-du'a wa shola Ibrahim. Zaujatuhu betul. Dia mudhafun ilaihnya isim domir mutasil. Maka mukarramah dia bentukannya mirip ya sama idofa, tapi sebenarnya dia adalah naat man'ut, sifat mausuf. Kenapa makanya tidak ada alif lamnya? Padahal kan harus serasi, harus selaras. Kalau ma'rifah ma'rifah, nakiro nakiro, muzakar muzakar, mu'annas mu'annas. Kalau naat man'ut ya beda sama idofa. Kenapa? Karena maka itu adalah mabni, memang nama nama kota bentuknya sudah seperti itu. Jadi nggak kita ubah al-Makkah kayak Jakarta, nggak kita ubah al-Jakarta gitu. Jadi maka al-mukarramah ini bukan idofah melainkan naat man'ut, biddu'a juga bukan melainkan harfu jar dan isim majrur, wasala Ibrahim juga bukan fi'il dan fa'il. Mal muradif min kalimah ibnahu. Nah, ibnahu. Jadi nggak usah langsung nggak usah juga back ke paragraf. Tapi kalau mau kalian mastiin boleh balik lagi ke paragrafnya. Tapi kalau waktunya terbatas, kalian langsung fokus ke ke jawabannya. Ibnahu tuh anak, waladahu, waladaha, waladuhu, waladiha. Ini sama ya, berarti kita nggak usah cari maknanya bener nggak sih dia maknanya itu adalah sinonimnya. Tapi kita lihat di di polanya. Waladahu. Oh, ini ada salah sedikit nih. Kenapa waladahu? Soalnya dia juga di sini maf'ul ya. Jadi ibnahu, waladahu. Oke, lanjut al-mukarramah. Ini termasuk naat. Tadi sudah kita bahas di awal. Yaltaf itu
Fi'lul mudhari madzum. Dia tuh madzum, dia fi'il mudhari tapi dia sukun. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat di teks lam yaltafit ilaiha, walakinnahu lam yaltafit ilaiha. Dia fi'il mudhari tapi madzum. Madzum tuh artinya berharokat sukun. Kenapa? Karena ada harfu jazim yaitu lam. Kalau ada lam sebelum fi'il mudhari itu hukumnya wajib berubah menjadi sukun. Oke lanjut, kohilah. Kohilah itu khobar kana mansuban. Kohilah kita lihat ya. Wa kanat sohro kohilah. Kanat di sini kana isim kana. Ingat ya, berarti kalau isim kana itu isim kananya marfu, khobar kananya mansub. Berarti kanat sohro kohilah. Gurun pasir itu kering tandus. Berarti di sini khobar. Khobar kana mansuban. Kemudian askan tu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nah, satu kalimat ini askan tu, coba kita lihat ya. Balik. Robbana ini, oh ada ini nih. Ini berarti kan inna wa ahwatuha itu kebalikan dari kana wa ahwatuha. Kalau inna isimnya itu mansub, kalau khobarnya marfu. Berarti dia askantu min dzurriyyati sampai baitikal muharram ini satu kalimat itu termasuk ke khobar inna marfu. Khobar inna fi mahalli raf'i gitu. Nah, khobar inna. Oke. Kata buyut adalah bentuk jamak taksir dari baitun, bata, nabat, niat. Baitun. Rumah. Pembentukan jamak bentuk jamak muannas salim adalah dengan merangkaikan titik-titik di akhir suatu kata muannas. Alif dan ta. Abiyat adalah bentuk jamak muannas salim dari bait. Jadi bait itu maknanya ada dua. Makanya kalau kita mau lihat maknanya itu apa, kita lihat konteksnya juga. Bait itu bisa diartikan sebagai rumah, bisa juga diartikan sebagai bait. Bait-bait gitu. Nah, baitun buyutun itu rumah. Tapi kalau baitun abiyatun itu adalah bait. Tapi dia bukan jama muannas salim, melainkan jama taksir. Berarti pernyataan ini adalah salah. Pembentukan jama muzakkar salim adalah dengan menambahkan titik-titik pada akhir suatu kata muzakkar. B dan C benar. Waw nun, ya nun, anta. B, C. Oke, benar. Oh, bentar-bentar. Ini harus dihapus dulu ini. Mu'allim minal madrasah. Mu'allim guru titik dari sekolah. Yarji'u tarji'u nggak mungkin ya karena dia huwa. Yarji'u ini yadhab. Yarji'u pulang, yazhabu pergi. Berarti kalau dari bukan ke berarti pulang. Mu'allimun yarji'u minal madrasah. So'imah orang yang berpuasa titik alal masyaqqah terhadap kesulitan. So'imah ini mu'annas ya, ada tak marbutohnya. Tasbiru, yasbirna, yasbiru, asbiru. Yasbirna ini hunna, bukan. Yasbiru itu huwa, bukan. Asbiru anak. Berarti tasbiru. Bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah adalah jamak yang tidak memiliki kaidah. Oke, itu adalah jamak taksir. Oke, lanjut. Disebut apakah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab-sebab tertentu. Isim mu'rof yang bisa berubah. Muzakkar bukan, mabni itu tidak berubah, mufrad itu menunjukkan tunggal. Disebut apakah isim yang tidak bisa, ini kan bisa ya, kebalikannya berarti. Yang tidak bisa berubah harokat pada huruf akhirnya. Isim mabni. Berikut adalah contoh isim mufrad marfu. Ingat ya, marfu itu barakat domah. Kitabun, kitaban, kitabani, kitabaini. Mufrad satu, berarti kitabun ya. Kitabani dia benar marfu, tapi dia bukan mufrad, melainkan musanna. Ikhtar as-sahih, mana yang betul? Kunna mujtahidatin, kunna mujtahidatun, kunna mujtahidatun, kunna mujtahidatin. Yang itu adalah kunna mujtahidatin. Ini kana, tapi nahnu jadi kunna. Nah, jadi isimnya di sini sudah isim kana. Nah, khobar kana itu harus mansub. Di sini mansub. Ini jama' mu'annas mansub. Nah, ingat kalau jama' mu'annas salim itu mansubnya bukan pakai fathah, melainkan pakai kasroh. Dia itu marfu'nya pakai domah, tapi majrur sama mansubnya pakai kasroh. Berikut adalah isim kana, saudaranya isim kana kecuali, ingat ya, kana wa akhwatuha kecuali laita. Laisa, amsa, bata, laita.
Berikut adalah saudara inna, inna wa akhwata kecuali asbaha laita ka'anna la'ala asbaha. Wakila inna nabiyya wulida ba'da thamani layalin min Rabi'il Awwal wa huwa marwahu al-Hamidi an Ibni Hazam wa rawahu Malik wa Yunus Ibni Yazid wa Aqil wa ghairuhum an Zuhri an Muhammad ibni Jabir ibni Mut'im wa kila inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida ba'da asyri layalin min Rabi'il Awwal ma i'rabu thamani layal. Wulida ba'da thamani layal. Maf'ul fi. Kenapa? Apa sih bedanya maf'ul bi sama maf'ul fi? Maf'ul bi itu objek, fa'il objek predikat atau fa'il predikat objek. Kalau maf'ul fi itu adalah kata setelah zuruf. Zuruf makan, zuruf zaman, kata setelahnya itu majrur. Nah, kata setelahnya disebut dengan maf'ul fi. Layalin nih ya, sama nih layalin. Nah, layalinnya adalah mudhofun ilaih. Samanya mudhof, layalinnya mudhofun ilaih. Kam fi'lan mabni lil majhul fil faqrah as-sabiqah. Cari fi'il majhul. Kila 1, ulida 2. Terus kila lagi 3, ulida lagi 4. Ada 2 kata cuman berulang ya, berarti 4. Yatamayyazu. Kita nyari mal muradif yatamayyazu. Yatamayyazu itu yahtassu, khusus. Ini kita bicara tentang sinonim. Tata syabaha, tata masalu. Insan, manusia itu basyar. Oke, ini adalah 50 soal. Kalian bisa review lagi atau kalian mau kerjain ulang lagi boleh. Jadi kalian bisa repeat. Syukran lakum jami'an. Barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.